jadi sebagai klien. Baik, sebelumnya perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Saya mahasiswa Universitas Riau di program studi Teknik Islam. Saya semester 2. Sebelumnya aku pernah melakukan konseling. Aku datang ke sini itu karena kemauan sendiri atau dari teman-teman aku? Sebenarnya tahunya sih dari teman-teman. Jadi katanya ada satu soal. Berarti aku baru pertama kali nih melakukan konseling. Sebelumnya di sini saya juga perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sabrina Aliante. Saya juga alumni dari kampus Universitas Riau dan kebetulan juga saya dari program studi yang sama, itu dari bimbingan dan konseling tadi. Baik, selanjutnya kakak, kamu panggil kakak aja ya biar kita tahu. Sebelumnya kakak akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian konseling. Nah, konseling itu ialah suatu proses yang membantu memunculkan permasalahan klien, permasalahan yang dialaminya. Nah, jadi di dalam konseling itu ada beberapa asas. Nah, salah satunya itu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini kamu tidak perlu khawatir jika kamu menceritakan masalah kamu akan sebar kemana-mana, karena masalah yang kamu ceritakan cukup sampai di saya saja. Selanjutnya dalam satu sesi konseling ini kita waktu yang diperlukan biasanya itu sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, jika dalam waktu 30 sampai 45 menit ini tadi kamu belum bisa menyelesaikan mendapatkan solusi untuk masalah kamu tadi, kita bisa mengatur jadwal konseling selanjutnya. Bagaimana kalau mengerti? Aku akan mengerti. Apa maksud kedatangan konseling? Enggak, kalau aku nggak perlu ragu dan takut untuk menceritakan masalah aku, karena seperti yang kita sampaikan tadi, masalah yang aku ceritakan cukup sampai di mana saja. Jadi insya Allah akan aman. Beberapa ini saya karena saya ada Jadi aku oleh Desa Maninggal. Kalau boleh tahu, kenapa aku bisa sampai melakukan pinjol tersebut? Ini kan saya kan merantau di sini, jadi keperluan kan banyak, makan, saya kosan, dan itu saya lihat terus juga apa dan lain-lain ada kebutuhan kampus. Nah, jadi karena beberapa kebutuhan tadi, makanya aku sampai melakukan peminjaman online tadi, seperti kebutuhan uang kos, makan, dan kebutuhan sehari-harinya. Kalau boleh tahu, memangnya kamu tidak mendapatkan kiriman dari orang tua atau gimana? Kalau kiriman itu ada di untuk sementara keluarga yang ingin diperlukan itu kan banyak, jadi uang yang dikirim dari
perempuan itu tidak sesuai sama anggarannya, makanya saya untuk masalah ini apakah orang tua atau orang tua aku sudah mengetahui kalau ini sudah dilarang oleh beberapa desa lawannya. jadi kalau orang tua ya tak tahu. Terus kalau dari itu saya tidak berani ya tahu walaupun mereka saya tidak berani. Sebelumnya maaf katanya aku melakukan peminjaman model ini di beberapa Kalau sekarang bebas sekarang ada di Jakarta. Itu saya sudah awalnya di mana? Jadi saya sudah pakai beberapa dari sekarang tiga aplikasi. di 3 aplikasi tadi berapa nominal yang aku pinjam dan yang masih yang belum terbayar sampai sekarang? Yang aplikasi ini ada sekitar 4 juta. Tiga aplikasi ini. Mungkin saya belum tahu pasti kapan mereka akan menyampaikan dan untuk bayarnya itu kalau untuk bulan ini saya Berarti kamu sudah terjerat di 15 tunggal, kedua sudah selesai, dan sisa yang 3 tadi dengan total sekitar 8 juta. Berarti tadi aku sempat terjerat di 15 tunggal, tapi yang 2 sudah terselesaikan, walaupun dengan usaha yang lumayan ya. Sekarang sisa tinggal 3 dengan nominal 8 juta. Aku bilang tadi untuk bulan ini bisa membayar tadi. Emang per bulannya aku cicilan ada di kisaran berapa? di setiap aplikasi itu kan ada aplikasi. Satu bulannya sekitar 200.000. Sementara ada aplikasi saya nanti sementara dari orang tua saya yang sampai kombinasi itu sama anggaran itu masih kadang lebih kadang kurang. Sebelumnya nih, aku kan seperti yang aku katakan tadi, aku seorang mahasiswa. Nah, gimana cara aku tadi menutupi tunggakan sebelumnya, sedangkan aku hanya seorang mahasiswa. Ya, saya yang pertama dulu menganggarkan dari kiri kelompok. Terus saya ada pendapatan juga. Saya dari yang minimal sampai yang 3 malam itu selama seminggu. Kamu kerja part-time pagi, itu kan dari jam 7 sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi, kan kamu kuliah nih. Apakah tugas-tugas atau masalah kuliah kamu terganggu atau tidak dengan kamu kerja part-time? Terus semester kedua itu kan masa-masanya digusur oleh tugas. Iya, saya pulang kerja itu kalau saya masih keluar, saya pulang kelas. Kalau saya keluar, saya tidur. Terus itu pun masih terganggu di pekerjaan saya karena setiap harinya, setiap minggunya saya tuh masuknya jam 7 pagi. Karena saya tidur jam 4 kalau di kos. Jadi sewaktu kakak kuliah dulu,
teman-teman juga ada yang memiliki permasalahan yang mirip dengan aku. Jadi mereka itu juga seorang rantau yang tinggal jauh dari keluarganya. Di semester kalau nggak salah semester 3 itu juga kebetulan ada banyak tugas kayak biasalah tugas mahasiswa kan. Nah jadi mungkin dia kayak udah kehabisan uang bulanan dia juga mungkin udah nipis gitu kan. Jadi di situ dia sempat keliling tentang pinjam juga. Dia ini ngelakuin daftar aktif pinjol mungkin sekitar 12 sih, dan itu di nominal kalau nggak salah sekitar 19-20 juta gitu. Nah jadi di situ dia cerita kakak kayak dia takut kalau punya bakal marah. Dia juga takut kayak kebetulan BC-nya datang ke lokasi dia. Di situ dia ngelakuin usaha kayak dia ngelakuin kerja part-time. Dia sedang kuliah kerja di kantor gitu. Dia kerja dari jam 3 sore sampai malam. Dan emang terkadang perkuliahannya juga sedikit terganggu ya. Terkadang dia juga minta bantuan tugas kakak gitu kayak ya karena itu tadi dia kerja mungkin udah capek kan. Jadi ketika ada tugas atau apa dia sering keluar ngumpulin tugas dan lumayan sering datang ke kampus juga. Tapi setelah itu dia lama bisa terbebas dari hutang itu dengan menyisihkan sebagian gaji dia untuk menerusi rumah pinjol dan sebagian lagi untuk tabungan kebutuhan dia. Dari tadi mungkin kamu juga bisa kamu ada kerja lain. Nah mungkin dari kerja tadi aku juga bisa menyisihkan sebagian uang untuk menutupi tunggakan hutang pinjol dan sebagian untuk anggur. Masalah juga saya bisa bulan itu dikirim sama orang tua saya sekitar 500 ribu. Sebentar gaji saya kerja di salah satu kafe. Saya kerja di situ dia sebulannya digaji cuma 800 ribu. Jadi kan otomatis dari situ aja masih kurang sekitar 200 ribu. Jadi lagi pulang saya juga pokok saya juga segala macam. Jadi ya itu nggak bersih nggak kita palingnya 300 ribu itu lah kan saya 300 ribu dari 500 sama 800 300 ribu itu lah yang saya dengan gaji berupa. Jadi jadi menurut kamu dari gaji yang terima kemudian tadi masih kurang untuk menutupi cicilan bulan ini. Aku nggak mau coba cerita keluarga atau saya membandingkan diri. Tapi saya perlu lagi dalam masa seperti di mana seorang ibu terkenalnya di sekolah ya saya mencoba untuk mengikuti semua saat ini. ada baiknya aku juga siap untuk cerita kepada orang tua tahu keluarga aku atau orang tua aku bisa membantu untuk menutupi kekurangan saat ini.
yang namanya kursi kosong, di mana nanti di sebelah aku ada kursi kosong. Di situ aku coba nih, bayangkan aku bercerita ke orang tua atau salah satu orang terdekat aku lah. Nah, bayangin aku cerita tapi aku masih belum tanya. Nah, nanti aku coba ngobrol, tapi ngobrol seperti berdialog dengan seseorang. Nah, coba aku ceritakan, nanti aku sampaikan ke kakak gimana perasaan aku dan menurut aku bagaimana respon kamu. Bisa? Jadi selama di Pekanbaru, selama aku merantau di sana, aku juga terhadap utang, ya, yang tinggal dan itu aku gunakan untuk memenuhi kebutuhan selama di perantauan. Uang yang diukir kurang karena ya kebutuhan di perantauan itu banyak, seperti untuk angkat tugas, kemudian untuk pulau-pulau lainnya untuk makan, untuk pos, untuk bayar keperluan pos dan lain-lain. Jadi uang yang dikirim itu kurang, jadi ya aku tinggal lah. Terus belakangan ini aku sering diteror sama si desa lapangannya. Desa lapangan itu kayak rentenir lah kalau yang suka dikirim itu bukan gitu. Jadi orang itu mengancam juga sih, karena kalau tidak diluluskan atau tidak dibayar bulan ini dijumpai ya ke rumah atau kos. Bisa jadi dia langsung ke rumah. Terus aku berlihat sekitar ada 8 juta. Jadi apalagi udah coba menjual ini masih kurang dan ya udah banyak lah masalah itu masih tetap kurang. Sementara per bulan itu kajiannya ada sekitar 500 di aplikasi lain kirim cuma harus dibuku. Jadi ya aku belum masih dibuku untuk sedikit ringankan. Kalau saya dibayar semua separuhnya jadi ya untuk meringankan saya. Mungkin jadi setelah tadi aku melakukan di kursi kosong, bagaimana perasaan aku? ya, rasanya mungkin sudah bersih, lega dan sedikit lain untuk membicarakan ini. Dan untuk aku tadi, gimana reaksi ibu aku ketika aku menceritakan masalah penjualan? Yang rasanya ya sesok dari
baik-baik saja. Terus uang ini buat tidak bilang cukup. Jadi yang mungkin pasti makan juga. Terus kesan mungkin yang merasa bersalah dia jadi dia belum mampu lagi ya Ya, yang mana tua mau berjualan pun tidak memaafkan dan bakal dibantu juga. Tapi jangan karena tadi orang tua udah bisa memaafkan dan aku mengulangi kesalahan yang sama lagi. Cukuplah ini untuk yang terakhir aku melakukan peminjaman di aplikasi online. Nah, sekarang juga mungkin untuk menutupi tunggal tadi, nah seperti yang aku bilang, aku kan merokok ya. Nah, situ mungkin bisa berhemat menuruti uang rokok tadi, bisa lah misalnya bubur, bisa lah dari setengah kurang lah dari satu bubur kan. Karena kalau berhenti langsung mungkin lebih susah ya. Dan coba siapa tahu kan ada kerjaan atau apa gitu yang lain yang mungkin bisa untuk tambah-tambahan aku, tapi jangan sampai mengganggu perkuliahan aku tadi. Mungkin itu aja dari aku. Perbaiki diri lah. Mungkin sekarang kalau tidak ada yang harus lakukan lagi atau apa, karena waktu juga udah sampai dan udah habis sesi kita. Mungkin kalau ada masalah yang lain lagi atau yang ingin aku sampaikan lagi ke Kak, mungkin kita bisa ngatur waktu di video selanjutnya. Kamu bisa datang ke ruangan kami. Kalau begitu saya terima kasih atas masukannya, semoga doa saya dan orang lain juga. Kalau itu saya pamit juga. Silakan.